Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan mata kuliah statika struktur untuk pertemuan yang keempat, dan kita akan lanjutkan ke materi statika benda tegar dalam subbahasan momen. Untuk BPK akan saya upload nanti sehingga nanti kalian bisa membaca materinya di situ. Nah, kita langsung ke halaman 10 ya. Di situ ada contoh soal mengenai momen. Tapi sebelumnya kita sampaikan dulu pengertian mengenai momen sendiri. Momen itu adalah perkalian besar gaya. Kalau di sini saya sudah menggambar diagram skematik dari contoh soal yang nomor 1. Maka ketika kita ingin menghitung momennya, momen itu adalah perkalian antara gaya ini ya dengan jarak tegak lurus dengan titik acuan ya. Maka yang harus kita perhatikan adalah jaraknya ya, karena gaya sudah diketahui, sementara jaraknya bisa jadi jarak yang diketahui itu tidak tegak lurus, sehingga kita harus mencari gaya yang tegak lurus itu jaraknya itu berapa. Dalam contoh soal ini sebenarnya kita bisa menghitung jarak tegak lurusnya adalah ini ya, garis gayanya kita perpanjang, kemudian kita cari jarak yang tegak lurusnya itu mana gitu ya, dengan titik B ini misalnya ini gitu ya. Hanya saja kita harus menghitung berapa sudutnya, kemudian kita juga harus menghitung berapa panjangnya. Maka daripada susah-susah ya kita harus menghitung jarak dan sudut yang baru, maka kita bisa menggunakan jarak yang sudah ada. Tinggal kita sesuaikan saja gayanya, yang dia itu bisa tegak lurus terhadap titik B. Maka dengan contoh soal yang seperti ini, kita bisa menghitung jaraknya dengan menguraikan ya gaya ini 800 contoh ini ke sumbu X dan sumbu Y. Misalnya sumbu X, sumbu Y, maka kita akan dapatkan di sini dia Fx, kemudian di sini adalah Fy. Nah, untuk Fx ini berarti ketika ada gaya di sini ya, maka jarak vertikalnya, jarak tegak lurusnya, kalau dalam hal ini memang vertikal ya, jarak tegak lurusnya adalah ini ya, 160 derajat, 160 mm, Kemudian untuk Fy ya, Fy adalah seperti ini, maka jarak tegak lurusnya adalah yang ini ya, yang horizontal 200 mm. Maka kita dapat mencari terlebih dahulu nilai Fx sama dengan apa rumusnya kemarin untuk Fx, karena itu di samping ya, berarti untuk Fx F cos 60 ya, kemudian Fy sama dengan F sin 60. Setelah kita mendapatkan nilai Fx dan Fy, maka ini dapat kita gunakan untuk menghitung momennya. Momen X berarti Fx dikalikan dengan berapa? 160 mm ya, kita akan menemukan hasilnya. Kemudian My, Fy dikalikan dengan Fy adalah ini, maka jarak yang tegak lurus adalah ini ya, 200 mm. Maka kita akan menemukan Mx dan My. Nah, setelah ketemu, maka kita dapat menggunakan teorema Varignon ya, di mana untuk mendapatkan momen total kita tinggal menjumlahkan saja antara Mx dan My ya. Ketika kita sudah menghitungnya dan mendapatkan nilai akhirnya, maka kita sudah mendapatkan momen di titik B. Jangan lupa satuannya, karena ini gayanya Newton, kemudian satuan untuk ukurannya atau panjangnya adalah mm, maka nanti satuannya adalah Newton mm. Kemudian yang harus kita tentukan setelah mengetahui besar momennya adalah arahnya. Ketika kita punya sebuah titik di sini, kemudian gayanya itu arahnya adalah ke sini, maka dia akan cenderung memutar sistem ini ke arah jarum jam ya. Tapi kalau misalnya ini gayanya itu
ke arah sebaliknya, berarti dia akan berputar ke arah sebaliknya atau berlawanan arah jarum jam. Nah, karena ini berputarnya di searah jarum jam, kalian tinggal menambahkan keterangan CW. CW itu adalah clockwise ya, artinya dia searah jarum jam. Atau kalau nanti kalian menemukan persoalan yang momennya itu arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, berarti nanti kalian tulis C atau counter clockwise. Kita lanjutkan ke contoh soal yang berikutnya, yaitu yang nomor 2. Kita diminta untuk menghitung momen dari sebuah sistem dengan diagram skematik seperti ini ya. Ini adalah lengannya ya, atau tuasnya yang panjangnya itu 3 meter. Maka kita tinggal mencari gaya yang dia itu tegak lurus terhadap titik O nya ya, karena ini yang diketahui sudah 3 meter panjang tuasnya, maka kita bisa menjadikan ini sebagai jaraknya. Kemudian kita tinggal mencari gaya pada sumbu yang ini ya. Misalnya ini kita umpamakan sumbu X, kemudian ini sumbu Y ya, maka kita dapat menghitung proyeksi gaya ini ke masing-masing sumbu. Ini ada FY, kemudian ini ada Fx ya, ke sini. Untuk Fx kita sudah mendapatkan jaraknya ya, karena Fx itu arahnya ke sini, maka jaraknya adalah ini, karena ini tegak lurus ya. Tapi kalau untuk Fy itu kan gayanya arahnya ke sini, kemudian kalau kita perpanjang garis gayanya, maka dia akan melewati titik acuannya, sehingga kalau misalnya arah atau perpanjangan garis gayanya itu melewati titik acuan, maka jaraknya itu adalah 0. Nah, karena pengertian momen itu adalah perkalian antara gaya dengan jarak, maka ketika jaraknya itu 0, maka momennya juga 0. Dengan demikian, untuk kasus ini kita tinggal mencari besar Fx saja, yang nanti ini juga akan kita gunakan untuk menghitung besar momennya. Oke, rumus Fx karena sudah diketahui sudutnya, yaitu adalah 20 derajat, maka kita tinggal menghitung gaya ini ya, dengan rumus sudut ini. Karena gaya yang harus kita hitung adalah ini, di depan sudut, maka kita menggunakan rumus sin kostan ya, sin demi kosami atau tandesa yang ada komponen depannya ya. Karena yang ada adalah komponen depan dan komponen miring, maka kita menggunakan sin 20 sama dengan depan, yaitu adalah Fx dibagi dengan samping, yaitu F-nya atau ya F ya, F-nya itu adalah ini. Oke, maka ketika kita ingin menghitung besar Fx, berarti rumusnya adalah F sin 20 ya. Nah, kita akan menemukan perhitungannya. Besarnya Fx itu adalah 100,26 Newton. Nah, setelah ketemu Fx-nya, kita bisa menghitung momen X-nya dengan rumus Fx dikalikan dengan jaraknya. Jaraknya yang tegak lurus adalah 3 meter. Maka dia hasilnya yaitu adalah 300,8 Newton meter. Nah, jadi kalau untuk sistemnya, karena gayanya itu ke sana ya, kemudian titiknya itu ke sini, di sini ya, berarti untuk arah momennya cenderung dia searah jarum jam, atau di sini kita tambahkan dengan keterangan clockwise. Jadi untuk materi momen gaya ini yang harus kita perhatikan adalah jarak tegak lurus ya, jarak tegak lurus antara gaya dengan titiknya. Jadi kalau misalnya ada gaya itu yang belum tegak lurus, maka kita dapat menguraikan gayanya supaya kita mendapatkan jarak tegak lurusnya, begitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya, silahkan nanti kalian coba mengerjakan soal latihan ya, di nomor yang pertama, nomor 1 di halaman 11 paling bawah itu
Itu ada 2 soal di sana, silahkan dikerjakan dan nanti dikumpulkan. Nanti akan saya buka tab tugas ya, silahkan nanti bisa kalian akses di sana. Di nomor yang pertama atau nomor 1 di soal yang pertama, diagramnya seperti ini ya, skematiknya ada gaya 30 Newton, kemudian ini membentuk sudut 30 derajat terhadap garis horizontal ya. Garis horizontal ini sejajar dan garis horizontal yang ada di sini. Kemudian kita ketahui di sini adalah sudutnya 65 derajat, kemudian yang di sini kita ketahui 30 derajat. Maka kita bisa mengetahui sudut ini ya. Karena apa? Ini kan sejajar ya Mas. Seperti ini. Jadi besar sudut ini sama dengan sudut yang ada di sini, begitu ya. Jadi ketika ini diketahui 30 derajat, berarti sisanya adalah 65 dikurangi 30, berarti ini adalah 35 derajat. Ini nanti kita bisa menggunakan sudut 35 derajat ini ya, untuk mendapatkan komponen di sumbu ini Y katakanlah, kemudian ini di sumbu X-nya. Jadi sumbu X-nya itu nanti dia berimpit ya di sini. Maka untuk komponen di Fx-nya, karena dia garis gayanya itu berimpit dengan titik acuannya, maka nanti untuk Fx ini sama dengan 0 ya. Kita tinggal mencari gaya ini aja, Fy ya. Rumusnya bagaimana? Fy itu adalah yang di depan sini ya, di depan sini. Maka tinggal kita cari sin demi depan miring ya. Jadi nanti untuk mencari Fy nya, Fy berarti nanti rumusnya adalah F berarti sin berapa? 35 ya. Karena Fx nya itu nanti kita sudah tahu hasilnya itu 0, nggak usah kita hitung saja. Maka untuk M Y berarti nanti Fy dikalikan jaraknya berapa? 80. Nah, untuk persoalan yang nomor 2, persoalan kedua dari nomor 1 maksud saya, kita diberikan sebuah sistem pedal rem ya. Titik A dikenai gaya, kemudian kita diminta untuk menghitung momen di titik B akibat gaya P ini ya. Kita sudah diketahui alfa 30 derajat, kemudian jarak yang vertikal itu 240 mm, kemudian yang horizontal adalah 100 mm. Maka untuk menghitung momennya kita gunakan jarak yang sudah diketahui saja. Misalnya ini ya, 100 mm, maka jarak tegak lurusnya adalah ini ya. Ya, gitu kan ya. Maka kita harus mencari komponen di sumbu Y, katakanlah seperti itu ya. Komponen di sumbu Y itu adalah PY, karena ini gayanya P maka komponennya adalah PY ya. Nah, PY ini nanti kita akan mencarinya dulu ya. PY ini adalah ini ya, di depan alfa ya. Maka ketika kita sudah mengetahui P nya itu 450 Newton, maka untuk mencari PY kita gunakan, karena ini ada di depan sudut, kita gunakan sin ya. PY sama dengan P sin 30. Nah, kemudian komponen sudut yang kedua adalah di sini. Kita gunakan jarak yang ini, jarak yang vertikal, maka tegak lurusnya adalah yang horizontal ini ya. Kalau kita perpanjang, katakanlah di sini adalah sumbu X ya. Maka gayanya di sini ini adalah Px. Untuk mencari Px, rumusnya adalah dengan cos, karena ini di samping sudut ya. P cos 30. Nah, ketika nanti PY dan PX nya sudah diketahui, maka kita bisa menghitung MY ya. MY itu karena jarak yang digunakan itu yang tegak lurus itu adalah yang horizontal ya, karena gayanya itu vertikal ya, maka jaraknya itu yang horizontal ya. Maka rumusnya PY dikalikan dengan 100 ya. Kemudian untuk Px atau Mx ya, kita akan menghitung Mx selanjutnya. Karena gayanya itu horizontal, maka jaraknya itu adalah yang vertikal, tegak lurus soalnya, gitu ya. Berarti ini adalah Px dikalikan 240. Nah, ketika nanti My dan Mx itu sudah kita ketahui, maka nanti yang selanjutnya kita bisa menggunakan
teorema Varignon ya untuk menghitung MY dan MX ya. Ini nanti ketika kita jumlahkan, maka kita sudah mendapatkan momen total dari sistem ini di momen B. Berarti momen B sama dengan MY ditambahkan dengan MX ya, kita akan mendapatkan nilai momen di B. Oke, itu ya cara mengerjakan soal tugasnya. Silahkan nanti bisa dicoba, minggu depan akan kita bahas. Oke, mungkin itu dulu ya materi untuk pertemuan yang keempat. Silahkan dipelajari di bab 2 mengenai statika benda tegar dengan subbahasan momen ya. Di situ teorinya sudah cukup jelas menurut saya ya. Nanti tinggal kalian latihan soal-soalnya saja. Nah, kalau misalnya ada kesulitan silahkan drop komen ya di pesan di e-learning. Oke, selamat belajar dan sampai jumpa minggu depan.